saya pagi ini adalah anak emas. Mendengar kalimat ini sudah bisa dipastikan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan anak emas ini adalah anak kesayangan. Yang secara harafiah, anak emas artinya orang yang paling disayang. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah anak emas didefinisikan sebagai anak budak belian yang diambil oleh tuannya, orang yang paling disenangi oleh atasannya, atau orang Indonesia yang diambil oleh bangsa lain. Ya, itu kurang lebih pengertian dari anak emas. Jadi sesuai dengan apa yang ingin saya sharing di pagi ini, dalam Alkitab tuh ada beberapa juga cerita tentang anak emas atau anak-anak kesayangan, ya, yang ditulis. Let's say kita sebutin ada Ismail dan Ishak. Bukti bahwa Ishak adalah anak kesayangan atau anak perjanjian itu karena Hagar dan Ismail ketika Ishak hadir diusir. Ya, Sarah meminta Abraham untuk mengusir, itu terdapat di dalam Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ya, perlakuan yang diterima oleh Ismail adalah bukti bahwa Abraham menyayangi Ishak. Ya, Ishak kemudian itu berulang ya di dalam Kejadian 25 ayat 28 ketika Ishak memilih lebih menyayangi Esau dibanding Ribka yang lebih kasih kepada Yakub. Ada dalam Kejadian 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Dan kita tahu bahwa akibat dari perbedaan kasih inilah sehingga di dalam Kejadian 27 yang diberkati oleh Ishak adalah bukan si sulung Esau, tetapi Yakub yang diberkati oleh Ishak. Ya. Kemudian kisah itu juga berulang. Israel atau Yakub memperlakukan atau mengasihi Yusuf lebih dari anak-anak lainnya. Kejadian 37 ayat 3 dan juga ayat 4. Ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dalam Perjanjian Baru juga ada dikatakan bahwa Timotius itu disebut anak rohani kesayangan Paulus. 2 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ada juga Yohanes yang disebut sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ada juga Marta, Maria, dan Lazarus yang ditulis dalam Yohanes 11 ayat 3 dan 5. Di dalam Yohanes 11 ayat 3 dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Lalu kedua perempuan itu, yaitu Marta dan Maria, mengirim kabar. Lalu dikatakan kepada Tuhan Yesus ini, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dan ayat 5 Tuhan Yesus bilang, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dalam Matius 12 ayat 50 dan juga ditulis yang sama dalam Markus 3 ayat 35. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga,
dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi tidak perlu punya hubungan secara darah daging ya, tapi semua kita, jika kita melakukan kehendak Bapa yang di surga, kita adalah saudara dari Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah ada yang menjadi anak emas dari orang tuanya? Atau di kantor mendapat perlakuan-perlakuan khusus? Ya, atau malah sebaliknya, sering disayang yang lain, ya, sehingga akhirnya seperti saudara-saudaranya Yusuf yang membenci. Ini hal yang sangat biasa terjadi di sekitar kita, ya. Kita nggak perlu baper jika ternyata yang lain, walaupun memang tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Atau misalnya seseorang yang terus dibela, padahal belum tentu dia punya kebenaran yang bisa membuat dia dibela. Beberapa hal yang saya coba untuk telusuri, seseorang itu dianak emaskan, ya. Bisa karena adanya persamaan, karena satu keluarga, jadi pasti dibela terus, ya. Atau sama agama, atau sama suku, ya. Itu mulai muncul tuh adanya kesatuan gitu ya. Adanya pembelaan, ya. Bisa juga kalau dalam keluarga karena anak tunggal, ya. Jadi selalu dibela, dipuji karena menjadi harapan, menjadi andalan, ya. Atau memang karena memiliki prestasi, ya, memiliki kelebihan, misalnya memang cantik, cakep, atau punya profesi yang bagus, punya pekerjaan yang bagus, dipuji-pujalah, ya, seperti artis dan sebagainya. Bisa juga karena kekayaan. Nah, itu sering membuat orang tuh tidak jadi adil. Kalau yang kaya aja langsung nyembah-nyembah, ya. Tapi kalau di sini kita orang-orang yang tidak peduli ya dengan kekayaan seseorang, baru kita jadi orang yang nunduk-nunduk gitu. Karena biasa kalau nunduk lama-lama nanduk. Tapi kita menjadi orang-orang yang tetap baik. Mau orang itu pengemis, mau orang itu banyak duit, ya. Amin ya Bapak Ibu. Kita tidak memandang harta untuk membuat kita berbeda. Nah, ada juga yang karena cinta. Nah, kalau cinta ini kan mata gelap ya istilahnya. Kayak kucing berasa coklat, tapi enggak lah, aku nggak suka kucing. Jadi cinta itu membuat orang itu kadang-kadang tidak bisa berpikir rasional, ya. Dan salah satu bukti Tuhan tuh cinta kita, makanya tidak rasional sampai mati itu berdarah-darah ya. Tapi itu beda karena ada tujuan yang besar, yaitu untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Nah, atau kita membela seseorang karena kita nggak enak hati, dia udah tolong kita membela dia karena kita juga punya hutang sama dia, ya, hutang budi dan sebagainya. Nah, tapi ini juga salah satu yang bisa membuat kita menyayangi seseorang, menganak emaskan seseorang, atau membela seseorang. Ketika orang itu pandai mengambil hati. Ya, responnya itu akan membuat orang tuh jadi tenang, jadi senang, jadi kalem gitu ya. Nah, saya ingat tuh contoh dari anak saya. Ya, ada 3 anak saya. Ketika saya marah, reaksi mereka tuh berbeda-beda. Anak pertama itu kalau saya marah, dia diam, menatap saya, lalu meminta maaf. Tapi dia di situ, misalnya saya marah-marah, dia akan bilang, maaf mam, oke mam, sorry mam, kayak gitu. Ya. Anak kedua lain lagi. Kalau saya marah, dia langsung, iya, ampun, mulut saya ditutup-tutup. Ya, terus dicium-cium. Iya maaf, cium kaki saya. Wah, pokoknya begitu caranya dia mengambil hati, ya. Nah, akhirnya yang tadinya harus marah jadi berhenti marah, gitu. Nah, kalau anak ketiga beda lagi. Kalau dimarahin, diam, melihat dengan diam,
dan pergi melengos. Ya. Nah, dari 3 reaksi ini saja Bapak Ibu bisa rasakan kita akan lebih dekat dengan yang mana gitu. Kecenderungan kita akan bisa dengan orang yang bisa berkomunikasi, reaksi-reaksi seperti ini ya. Jadi kadang-kadang kita bisa mendekat dengan orang-orang yang punya reaksi, respon terhadap keadaan-keadaan yang ya jadinya seperti itu gitu ya, berbeda dari yang satu dengan yang lain. Begitu juga ya kadang-kadang kalau saya suka rasakan itu dengan Tuhan. Ya. Dalam Alkitab menulis dengan sangat jelas kalau kita ini bagi Tuhan adalah anak emas atau kesayangan Tuhan. Bapak Ibu percaya nggak? Nah, untuk menjelaskan ini, saya buat dalam 2 bagian, yaitu bagiannya Tuhan dan bagiannya kita. Artinya, kalau kita menjadi anak-anak yang menurut Alkitab, anak emasnya Tuhan atau disayang oleh Tuhan, maka sangat fair ketika apa bagian atau tanggapan kita atau dari sisi kita. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu, waktu saya mulai mencoba untuk mencari atau mulai berpikir bahwa kita adalah seseorang atau spesial buat Tuhan, ayat ini yang nomor 1 muncul. Bagaimana keilahian Tuhan dan Tuhan harus masuk ke dalam dunia. Kalau itu bukan karena kita spesial, berarti. Amin ya. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Keilahiannya dia tinggalkan, tahtanya dia tinggalkan, dia turun ke bumi. Yesus sebagai Tuhan mau menjadi manusia, itu adalah sebuah pengorbanan. Amin ya. Dari keilahiannya dia mau merendahkan dirinya, bukankah karena kita istimewa. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dimulai dari kisah kelahiran Tuhan Yesus, ya, kemudian perjalanannya menjadi manusia dengan begitu banyak tekanan, penolakan, ya, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi mereka menolaknya, hingga berujung pada kematian, kemudian kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Tidak cuma sampai di situ. Menyiapkan tempat untuk saudara dan saya dalam Yohanes 14 ayat 3. Aku pergi dan menyediakan tempat supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Kemudian menjanjikan Roh Kudus. Nih anak-anak ini kalau saya tidak memberikan penolong, maka sangat sulit untuk mereka bisa bersama saya. Keinginannya untuk kita bersama-sama, sehingga segala cara dipakai. Bahkan sampai detik ini sedang ada di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pensyafaat buat saudara dan saya. Mari coba kita renungkan sebentar. Betapa Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi saudara dan saya, menganak emaskan saudara dan saya, mengistimewakan saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya sedang alami pagi ini? Apakah ada yang sedang sakit?
Apakah ada yang sedang dalam tekanan, dalam masalah yang nggak selesai-selesai? Hal pertama yang kita bisa belajar adalah ingat kasih Tuhan. Bisa tulis supaya ingat, tulis bahwa ingat kasih Tuhan. Biasanya kalau kita mengingat kebaikan seseorang yang pernah menolong kita, itu akan membuat kita ketika ada masalah, kita merasa bisa mengandalkan dia. Sama dengan ketika kita mengingat kasih Tuhan. Maka seyogianya, seharusnya, itu akan membuat kita punya pengharapan. Setuju ya? Pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena di dalam Tuhan, Dia adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Wow. Hal pertama saudara harus ingat kasih Tuhan. Apa yang sedang saudara alami? Masalah apa? Ingat kasih Tuhan. Karena itu yang akan menjadi pendorong untuk adanya pengharapan di dalam hati kita kepada Sang Penguasa. Tuhan menjanjikan Roh Kudus sebagai roh penolong karena Dia tahu bahwa saudara dan saya tidak akan bisa apa-apa. Firman-Nya mengatakan dengan jelas seperti serigala, domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana bisa saudara? Pasti kita diterkam. Ya. Tapi Dia tahu. Bahkan dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa. Amin. Ada fasilitas, ada karunia-karunia yang Tuhan berikan. Bahkan dikatakan penyertaannya hingga akhir zaman telah dibuktikan Tuhan Yesus bahwa kita adalah istimewa baginya. Fakta bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang hanya merancangkan hal-hal terbaik dalam hidup kita. Iblis akan berusaha untuk membunuh karakter Bapa Sorgawi ini. Berbagai masalah yang dihadapi seperti sakit yang tak kunjung sembuh, atau persoalan penghidupan yang tadi saya bilang tidak selesai-selesai. Mungkin untuk beberapa orang jadi berpikir, ini Tuhan beneran ada nggak? Atau ini Tuhan katanya baik, tapi kenapa dibiarkan? Atau mungkin ada yang sampai pada tingkatan tidak lagi mempercayai Tuhan. Ingat bahwa salah satu keistimewaannya kita adalah kita dididik oleh Bapa kita. Dalam Wahyu dikatakan, yang kukasihi, Dia ku tegur dan ku ajar. Karena itu relakanlah diri dan bertobat. Jadi bentuk dari cara Tuhan menyayangi kita adalah mendidik kita dengan berbagai keadaan-keadaan tidak menyenangkan. Tidak selalu langit biru, tidak selalu langit tanpa awan. Ada hujan, ada panas, berbagai musim kehidupan kita. Tapi yang pasti, Tuhan selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Apalagi yang lebih penting dari itu? Tuhan menyertai kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ayo tulis bahwa apa yang sedang saya alami pagi ini, hari ini, saat ini adalah biasa. Pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia.
Bagaimana kita bisa mempercayai bahwa pencobaan kita ini biasa? Ingat kasih Tuhan. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, amin, Bapak Ibu, dan bukan rancangan kecelakaan. Ada begitu banyak janji Tuhan, ya. Ada, saya tadi sempat lihat ditulis, ada yang tulis 3.500 lebih. Ada yang pernah bilang janjinya sebanyak hari-hari hidup ini. Jadi tiap hari itu ada janji Tuhan. Yang jelas kita perlu untuk percaya dan memegang janji Tuhan. Karena janjinya ya dan amin. Janji manusia bisa berubah, berjalan dengan moodnya. Misalnya, nanti aku kasih kamu HP ya, contoh. Tapi itu hari kemarin. Hari ini, apakah janji itu masih berlaku atau janji-janji yang lain? Ya, janji Tuhan itu bersyarat, Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu untuk semua kita. Ingat ya, seperti panas, orang yang gak percaya Tuhan juga dapat matahari, dapat hujan. Amin ya. Tapi kalau janji Tuhan, seperti Imamat 18 ayat 5, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Atau dalam Mazmur 46 ayat 2, jika Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Atau dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Bapak Ibu, ingat kasih Tuhan. Apa yang sudah Tuhan buat akan sangat jahat kalau kita tidak bisa merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang kurang ajar kalau kita masih nggak bisa untuk melihat betapa Tuhan mengasihi kita. Nah, hal yang kedua adalah apa yang kita perlu lakukan atau dari sisi kita. Ya, yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian. Ada di dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan. Ingin menjadi harta kesayangannya Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya. Amin Bapak Ibu. Abraham kekeh dengan perjanjian sampai dia dihitung sebagai kebenaran. Kita harus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Tuhan sih sudah bisa dipercaya. Kita bisa nggak dipercaya? Salah satunya kalau kita bisa dipercaya, kita bisa memegang perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hal yang kedua yang kita bisa lakukan untuk mendapat keistimewaan Tuhan. Walau waktu Tuhan menebus kita tuh lagi dalam keadaan dosa, ya. Kita tuh nggak tahu diri, kita dalam keadaan yang wow. Dalam keadaan yang seperti itu, dia mau mati untuk saudara. Hal yang kedua adalah kita
harus memberitakan perbuatan ajaib Tuhan. Hidup kita ini harus menjadi saksi. Itu menjadi bukti bahwa kita sudah menikmati kasih Tuhan. Kita sudah menikmati semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan hidup kita harus menjadi saksi. Itu tujuan dari segala yang kita lakukan di bumi ini. Memberitakan perbuatan ajaib Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah bangsa pilihan, umat pilihan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Atau di dalam Yesaya 43 ayat 20-21, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyhuran. Kita sering dengar Tuhan tidak bisa memuji dirinya. Kita yang harus memujinya. Amin, Bapak Ibu. Dari segi Tuhan tidak ada masalah. Dia telah membuktikan. Bahkan kalau hari ini Bapak Ibu dan saya ada di pagi ini, kita bisa saling melihat seperti ini. Dalam keadaan apapun yang sedang kita alami. Ini bukti bahwa kita adalah istimewa untuk Tuhan. Dia tidak memperhitungkan apa yang dia akan terima atau hadapi. Hanya demi kasihnya kepada saudara dan saya. Wow. Dan apa yang kita harus buat supaya Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan. Bahwa kita istimewa untuknya. Dia juga istimewa untuk kita. Yaitu dengan memegang teguh, mendengar dan melakukan firman-Nya, berpegang pada perjanjiannya, dan memberitakan perbuatan ajaib Tuhan. Wow, Bapak Ibu. Sebagai Bapak, Ia adalah Bapak yang baik. Amin, Bapak Ibu. Itu dibuktikan ya dalam firman-Nya Matius 7 ayat 11. Bahkan dikatakan begini, Bapak yang di bumi aja tahu untuk melakukan atau memberikan yang terbaik. Terlebih lagi Bapak yang di surga. Terus ada yang bertanya gini, aduh, tapi bagaimana ya? Apakah anak emas ini Tuhan mengistimewakan? Wah, kalau saya ini dibanding dengan pendeta besar, mungkin pasti Tuhan lebih milih. Pernah nggak kayak gitu Bapak Ibu pikir? Saya pernah. Jangankan sampai bapak-bapak pendeta besar, itu juga pernah. Sama Ibu Leni. Jadi saya selalu merasa bahwa Ibu Leni itu garis lurus. Ya, orangnya alim banget ya. Dibanding dengan saya. Ya. Tapi puji Tuhan kalau hari ini mau tidak mau saya harus lurus juga. Amin ya Bapak Ibu. Artinya bahwa selama masih ada nafas, masih ada kehidupan, kita terus punya kesempatan untuk berubah. Amin ya. Sehingga tidak ada orang yang bisa begini. Karena tidak ada hari atau tidak ada penghukuman, penghakiman selama kita masih hidup. Masih ada kesempatan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi satu waktu kita berdua naik pesawat. Lagi goncangannya sangat kencang. Ya. Saya lihat kenapa ini orang bisa tidur dengan pulas. Dan benar-benar kalau saya bilang goncangan, saya ini kan orangnya bukan penakut ya. Jadi saya malah kadang-kadang, wih asik, saya tutup mata, saya nikmati, wah asik kalau dia lagi kayak gitu. Tapi hari itu saya betul-betul terganggu dengan kayak benturan awan gitu ya, gitu ya. Terus saya tuh kayak gini, kan dalam pikiran saya pasti Ibu Leni ini lebih disayang Tuhan. Karena dia lebih alim ya dibanding saya. Jadi saya cuma dalam hati gini, kalau dia aja bisa tidur tenang, pasti ini biasa aja, aman-aman aja. Ya, Bapak Ibu. Padahal puji Tuhan, ya, kita nggak perlu ngerasa
Tuhan lebih menganak emaskan siapa, ya, pendeta-pendeta dengan jam terbang atau misalnya, oh dia sudah gini-gini, no. Karena yang Tuhan nilai itu kadang-kadang tidak sama dengan apa yang kita nilai. Amin, Bapak Ibu, ya, kita semua adalah anak emasnya Tuhan Yesus. Kita semua istimewa, ya. Coba semua tulis saya istimewa. Amin ya. Jadi kita nggak perlu iri, takut. Jangan. Ya, ada lagu katanya lagu orang Kristen yang iri hati itu lagu kalau apa? Kalau orang lain ditolong, saya juga itu gimana tuh iramanya tuh? Tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Ya, katanya kalau mau minta pertolongan Tuhan nggak usah bilang kalau orang lain ditolong, saya juga, Tuhan pasti tolong kita semua. Amin. Kita punya hak istimewa langsung directly to our Father, langsung ke Bapa kita. Ya, kita nggak perlu melalui perantara-perantara. Dan kita tuh dibaikin Tuhan bukan karena kebaikan kita. Ingat itu, kita bukan mendapatkan hal yang baik karena kita layak, no. Tapi karena emang baik Bapa kita. Wow, saya kalau bicara ini saya selalu merasa, wow siapa saya? Kayaknya kadang-kadang saya kalau masuk di ruang doa saya cuma bilang gini, Bapak model kayak gini, wow, kenapa ya engkau sayang sekali sama saya? Nah ini mungkin kegeeran, tapi itu yang selalu saya tahu bahwa Bapak saya itu sayang sekali sama saya. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau sedang mengalami apapun, ya, taruh dalam pikiran, ingat kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Lebih dari siapapun. Lebih dari saudara kita, kakak adik kita, suami istri kita, bahkan anak-anak kita, bahkan orang tua. Makanya dikatakan, sekalipun ayah ibu meninggalkan aku, engkau Tuhan menyertai. Dia adalah Bapa yang selalu ada bagi kita di dalam semua situasi hidup. Jangan pernah pakai perasaan untuk datang kepadanya. Aduh, aku lagi nggak ngerasa apa-apa nih. No. Karena itu sering menipu. Kita harus punya iman untuk datang kepada Tuhan. Amin. Kita harus punya keyakinan, kita harus punya kepercayaan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Jadi, pagi ini kita semua adalah anak emasnya Tuhan. Taruh dalam pikiran. Yang kedua, yang pertama ingat kasih Tuhan. Yang kedua, ingat posisi kita. Apa posisi kita? Kita bukan lagi hamba. Ya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Ini kayak lagu Ibu Leni ya. Mazmur 65 ayat 5. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu. Wow. Tuhan itu Tuhan yang bukan karena kita baik, dia baik. No. Ya. Jadi kalau yang pertama kita harus ingat kasih Tuhan. Maka yang kedua, ingat engkau itu siapa? Dan saya punya identitas baru, yaitu anak Tuhan. Wow, kita adalah ahli waris Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Ada enggak anak-anak yang kalau dia mau datang kepada Bapak, dia harus pakai lengkap omongannya. Bapakku, manajer yang menolongku kiranya, no? Dia cuma datang, Pak, tolong. Sama kita dengan Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu pasti sudah sering nih dengar cerita yang tentang Oe itu. Seseorang yang dia cuma tahu, dia setiap kali mau jalan pergi kerja ke pasar, dia akan lewat gereja. Dan dia akan berdiri di depan gereja itu dan dia cuma bilang, Tuhan ini Oe. Lalu dia jalan. Ulang lagi, dia akan sebelum ke rumahnya dia akan berdiri di situ dan dia akan bilang, Tuhan ini Oe.
Tuhan ini oi, Tuhan ini oi. Begitu terus setiap hari, setiap saat komunikasinya dengan sang Bapa. Satu waktu dia kecelakaan dan sangat parah karena masuk ICU, tidak sadarkan diri. Dan tidak tahu kapan dia akan sembuh karena cukup parah keadaan. Tapi suatu malam ketika dia sedang tidak sadarkan diri, ada seorang dengan cahaya berkilau-kilauan berdiri di depan tempat tidurnya. Dan orangnya bilang gini, "Oi, ini Tuhan." Wow. Jangan pernah berpikir bahwa apapun yang kita lakukan Tuhan tidak tahu. Baik ketika kita buat dosa maupun ketika kita buat kebaikan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia Bapa kita. Dia memberikan identitas baru buat kita. Kita bukan lagi hamba, tapi kita anak. Ahli waris kerajaan. Anak emas itu pasti dapat warisan. Amin Bapak Ibu. Dan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Karena itu, jangan lagi hidup di bawah perhambaan. Di dalam kepala yang punya pikiran, aduh aku nih bukan siapa-siapa. Tapi kita punya identitas baru, yaitu anak Tuhan. Kita punya hak istimewa sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita bisa datang langsung kepada Bapa kita. Kapan? Kapan saja. Karena Dia Bapa kita. Kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah orang merdeka. Amin Bapak Ibu. Galatia 3 ayat 26. Sebagai anak kita nggak perlu memohon-mohon atau sungkan kepada orang tua. Kita bisa datang kapan saja. Kita bisa ngomong apa saja. Amin ya. Dan kita adalah anak Tuhan. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saya tidak menginginkan kita, Bapak Ibu, apapun yang sedang kita alami, ingat bahwa kita punya Bapa yang sangat baik. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Hal pertama, ingat kasih Tuhan. Hal kedua, ingat identitas kita. Dan hal yang ketiga, ingat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Wow, itu udah luar biasa untuk membuat saudara dan saya masuk dalam medan peperangan. Hidup ini adalah medan peperangan. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Kalau maut saja yang paling ditakuti manusia bisa dikalahkan oleh Tuhan. Terlebih kita. Saya selalu berpikir positif dengan Bapak saya. Bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup ini tanpa tujuan Tuhan. Ingat itu. Hari ini kok aku sedang sakit. Contoh. Dan sakit ini sudah tahunan. Berhenti lihat sakit. Berhenti mikir sakitnya. Keluar dari pikiran itu supaya Anda bisa bebas dengan berpikir bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jangan taruh hidupmu atas keadaan yang sedang terjadi. Tapi kan aku sakit. Itu keadaan yang sedang terjadi. Pikiranmu harus pikiran seperti Kristus. Yaitu pikiran damai sejahtera. Hal-hal yang baik. Dan saya percaya Bapak Ibu. Tidak ada tempat yang lebih aman. Yang lebih menjanjikan. Daripada datang kepada Tuhan. Dibanding manusia. Manusia terbatas. Mungkin dia ingin, dia sayang, dia mau menolong. Tapi dia tidak bisa. Atau sebaliknya dia bisa, tapi dia tidak mau. Maaf. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, apa masalah kita? Tuhan terlalu besar, lebih dari masalah kita. Mungkin kadang-kadang kata-kata ini menjadi kata-kata yang biasa. Kata-kata yang, iya itu kan kamu, karena kamu tidak punya masalah. Tidak. Ya, terima kasih. Saya disuruh minum air. Amin. Tapi itu hal yang nyata.
Ya, kalau Bapak Ibu punya masalah, cari Tuhan. Karena dia dapat dipercaya dan dia dapat dibuktikan. Lihat bangsa Israel. Bagaimana perbuatan ajaib Tuhan terjadi. Percaya dan berjalan sesuai dengan iman. Jadilah. Amin. Kita adalah anak-anak emas. Kita adalah anak-anak yang istimewa di mata Tuhan. Jangan buat Tuhan menyesal karena memilih saudara dan saya. Tapi buat dia bangga karena dia dapat dipercaya. Amin, Bapak Ibu. Demikian firman saya di pagi ini. Pegang Tuhan erat-erat, ingat kasihnya ketika kita sedang punya masalah. Ingat posisi kita adalah anak-anak dengan perlakuan istimewa dari Tuhan kita. Dan apa yang harus kita kerjakan? Dia punya janji yang dapat dipercaya, penyertaannya selalu sempurna, dia tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Apalagi yang lebih hebat dari itu? Daripada Immanuel, dia Allah yang menyertai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Leni.